selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Pembina Rohis Afnaf SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Purwokerto, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa pula, kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang berupa ajaran Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkanlah saya Presti Duyana Saptarini dan teman saya Armadani Anasahara selaku pembawa acara pada kajian Ramadan hari ini. Pada hari ini, kajian Ramadan dengan materi Tauhid yang disampaikan oleh Bapak Arif Fritate Aswas SPTI dengan mengambil sumber dari kitab Fathul Majid. Semua diharapkan menyimak dari awal sampai akhir. Marilah acara kajian pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Arif Fritate Aswas SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana telah begitu banyak melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga setiap hari kita merasa alhamdulillah sehat, setiap hari kita berkesempatan untuk menikmati dunia ini, kita bisa berkesempatan untuk selalu bernafas dengan kesejukan udara di sekeliling kita. Tidak lupa pula, marilah kita sanjungkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladannya kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Purwokerto yang berbahagia, tentunya melalui sarana kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kita dipertemukan kembali walaupun tidak saling bertatap muka tetapi kita bisa berinteraksi, saling memberikan nasihat. Dari Pak Arif tentunya diberi kesempatan. Terima kasih pada Rohis SMK Negeri 1 Purwokerto yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan nasihat kepada anak-anakku sekalian. Karena sesungguhnya kita sebagai umat Islam itu mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan semampu kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihatilah dalam kebenaran, dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Dan pada kesempatan yang baik ini tentunya dari Rohis dan Bapak Ibu guru yang diberi tugas untuk menyampaikan materi kajian Islam, mengamalkan daripada ajaran dari surat
tersebut. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana keseharian kita dari siang, malam, kemudian pagi, terus seperti itu, apa sih sebenarnya tujuan daripada kita hidup seperti itu, tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Apakah hanya sekedar untuk mendiami bumi, kemudian hanya sekedar untuk meramaikan bumi seperti itu ya, meramaikan dunia ini dengan segala macam aktivitas kita, dengan segala macam kegiatan kita dari hari ke hari? Ataukah ada tujuan lain yang Allah kiranya memberikan tugas kepada kita manusia, yang berbeda, diberikan tugasnya kepada makhluk yang lain seperti hewan maupun tumbuhan? Kalau kita cermati dalam Al-Quran, ada dua tugas yang utama di dalam penciptaan kita seorang manusia, dimulai dari bapak moyang kita Nabi Adam alaihi salam ya. Dahulu diciptakan manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Adam dan kemudian bergenerasi, berketurunan sampai kepada kita sekian miliar manusia, bahkan dari dulu sekian triliun seperti itu. Apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan? Tersurat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disebutkan di situ bahwasanya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Siapakah khalifah yang dimaksud? Yang dimaksud di situ adalah manusia. Dalam hal ini adalah makhluk yang diciptakan dari tanah liat yang hitam, dibentuk kemudian ditiupkan ruh, dan terciptalah Adam sebagai makhluk pertama, yang ceritanya Allah itu akan menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam untuk mendiami bumi sebagai seorang khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin, khalifah itu pemelihara. Coba kita lihat manusia. Apakah manusia pantas sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin dunia ini, sebagai seorang pemelihara dunia ini? Pantas atau tidak? Ternyata pada awalnya malaikat yang diberi informasi bahwa Allah itu akan menurunkan seorang khalifah di muka bumi ini, menyaksikan akan hal itu. Apakah manusia sanggup? Maka disebutkan di seterusnya ayat itu, qalu ataj'alu may yufsidu wa yasfiku dima. Mereka para malaikat memprotes kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini satu makhluk yang kerjanya itu hanya merusak dan menumpahkan darah? Tentunya Allah punya alasan. Allah punya alasan mengapa Allah tidak memilih makhluk yang lain untuk sebagai khalifah di muka bumi ini selain daripada manusia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya semua rahasia tentang penciptaan Allah hanya Allah lah yang tahu. Jadi
anak-anakku sekalian, kalian belajar di SMK 1 Purwokerto ini, setelah kembali ke masyarakat, maka haruslah punya peran. Haruslah kalian menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi orang yang bisa mengayomi tetangga, teman, handetolan, masyarakat, ya, dengan ilmu kalian. Seperti itu. Minimal kalian bisa memanage, bisa mengatur diri sendiri untuk dari hari ke hari tampil semakin baik. Karena sesungguhnya seorang yang beriman hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu prinsipnya. Dan seorang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadikanlah sesuatu yang terlewat itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita perbaiki di hari kemudian. Nah, ini makna daripada tugas kita sebagai seorang khalifah. Kemudian tadi disebutkan ada protes dari malaikat tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan Nabi Adam itu, yang mana sifat dasar manusia itu membuat kerusakan dan kemudian gemar menumpahkan darah. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh para malaikat itu benar adanya. Kalau kita melihat sejarah betapa yang namanya peperangan demi peperangan dari zaman ke zaman selalu ada. Betapa kerusakan selalu dibuat oleh manusia, dari kerusakan yang kecil sampai kerusakan yang kemudian merugikan banyak orang, bahkan meruntuhkan suatu peradaban dan lain sebagainya. Bahkan zaman sekarang pun, zaman modern, masih saja ada perang yang berkepanjangan yang itu memakan korban yang banyak, yang menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa, dan kita tidak tahu kapan akan berhentinya. Itulah sifat dasar manusia. Oleh karena itulah, dengan adanya akal pikiran yang kita punya, kemudian dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang keagamaan, agama Islam yang kita punya, yang di situ dalam agama Islam itu banyak sekali aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita agar tampil bisa lebih baik, agar bisa menjadi khalifah yang benar-benar dikehendaki oleh Allah. Maka kita harus senantiasa mencari ilmu, utamanya ilmu agama sebagai bekal kehidupan kita di dunia, bahkan sampai nanti kehidupan kita nanti di keabadian di akhirat kelak. Nah, mari tentunya kita bersama-sama dalam acara ini yang digagas oleh Rois SMK Negeri 1 Purwokerto, kita bisa saling sharing kebaikan, saling nasihat menasihati, yang nantinya hari ini atau besok, tentu besok lebih baik dari hari ini. Dengan adanya nasihat-nasihat seperti ini menjadikan kita semakin baik dari hari ke hari. Kemudian selanjutnya, tugas yang kedua yang ditugaskan kepada manusia, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, menyembah kepada Allah, menyembah kepadaku Allah. Artinya Allah itu menciptakan dua makhluk itu, hanya dua makhluk itu yang diberi tugas oleh Allah untuk menyembah, untuk beribadah, mengesahkan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan semurni-murninya. Tidak ada satu keyakinan kecuali hanya kepada Allah semata. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Jadi jin itu lebih dulu diciptakan oleh Allah, ya. Jin itu diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, seperti itu.
kemudian dua-duanya diberi tugas yang sama oleh Allah Ta'ala, yaitu untuk beribadah menyembah kepada Allah. Dengan demikian tentu ada jin yang muslim, ada jin yang kafir juga ada jin yang sholat sebagaimana kita sholat, ada jin yang baik ya, yang menjadi suri tauladan bagi jin yang lain lah, seperti itu. Ada pula jin yang kemudian dia jahat ya, menggoda makhluk yang lain, jin yang lain atau manusia untuk berbuat ingkar kepada Allah. Sama dengan kita, cuma bedanya kalau jin itu makhluk yang tidak terlihat, kasat mata. Kalau manusia adalah makhluk yang terlihat sebagaimana kita melihat sesama kita. Dan bedanya lagi, jin itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat jin ya. Nah, dua makhluk ini yang nantinya akan Allah kekalkan setelah kematiannya. Bahwasanya dunia ini semuanya fana, bahwasanya dunia ini semuanya akan hancur. Keindahan dunia yang kita nikmati setiap hari, keindahan pemandangan alam barangkali, kemudian segala macam kemewahan yang ada di sekeliling kita barangkali, atau mungkin destinasi wisata lah barangkali yang kita kadang-kadang ingin datang ke sana karena keindahannya, semuanya akan hancur. Kapan? Yaitu ketika tiba saatnya yaumul qiyamah, hari kiamat. Dunia ini fana, dunia ini ada batasnya, dan ternyata dengan segala macam kejadian yang sudah terjadi, kita sudah di fase akhir zaman. Bahwasanya kita tidak tahu kapan, tapi menurut kejadian-kejadian yang disebutkan oleh hadis Nabi, kita sudah ke fase akhir zaman. Maka tentu bagi kita, karena setelah kematian kita Allah akan memberikan keabadian kita, hidup kita itu di akhirat, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Yaitu tadi Quran surat Al-Dzariyat ayat 56, kewajiban kita adalah untuk beribadah menyembah kepada Allah semata-mata, hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Nah, makhluk yang lain sebagaimana tumbuhan, hewan, ya kan, benda mati maupun benda yang hidup, semuanya akan hilang, semuanya akan hancur ketika datangnya kiamat. Allah lah yang masih ada ketika semuanya tidak ada. Kemudian Allah membangkitkan makhluk-makhluk ya, membangkitkan makhluk manusia dan jin untuk keabadian, untuk keabadian. Sedangkan hewan dan tumbuhan setelah semuanya selesai urusannya, maka mereka akan dikembalikan kepada ketidakadaan. Mereka hilang. Dan sedangkan manusia dan jin akan dikekalkan setelah dibangkitkan di hari kemudian itu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala macam perbuatannya. Beruntunglah kita, orang yang beriman, orang yang Islam, yang mana kita itu adalah kenikmatan yang Allah berikan yang sangat luar biasa, harus kita syukuri. Tidak ada kenikmatan seindah kenikmatan iman. Kenapa? Karena dengan nikmat iman itulah kita bisa menikmati hidup sesuai dengan aturan Allah, walaupun dengan keterbatasan kita. Kenapa? Dengan kenikmatan iman itulah kita punya kesempatan untuk hidup di keabadian itu dengan kenikmatan berupa surganya Allah kelak. Surga adalah tempat yang sangat indah, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia, yang belum terlihat oleh manusia, yang belum pernah terdengar, belum pernah tersentuh. Dan keindahannya, kenikmatannya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Nah,
Untuk itulah maka kenikmatan iman dan Islam itu yang telah Allah berikan kepada kita, jangan sampai itu kemudian lepas. Jangan sampai lepas. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Dengan Islam itulah maka kita punya kesempatan untuk mempunyai kenikmatan di akhirat kelak. Lah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berislam? Disebutkan di banyak hadis bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang mereka tidak percaya kepada Allah, dia tidak meyakini Allah sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, Allah Ta'ala itu sebagai sesembahannya, tidak meyakini itu, maka Allah Ta'ala telah menyiapkan kepada mereka berupa siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka selaras dengan apa yang tadi ayat Al-Quran disampaikan, kita itu Islam, barangkali kita Islam itu dari lahir. Ini kenikmatannya sungguh luar biasa, kenikmatan yang sungguh luar biasa, ya, yang harus kita jaga. Ini rezeki kita. Tidak semua orang mendapatkan rezeki lahir kemudian Islam, itu tidak. Ada juga lahir yang kemudian karena orang tuanya bukan Islam, dia jadi non-Islam dan lain sebagainya. Kita lahir sampai sekarang sudah Islam, itu adalah kehendak Allah. Tetapi pilihannya, kematian kita itu mau masih dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir, itu pilihan kita. Itu kita yang jaga, ya. Oleh karena itulah segala macam perbuatan kita itu haruslah selaras dengan aturan-aturan Allah, sehingga dari hari ke hari kita itu tidak terjerumus pada hal-hal yang kekafiran, penyesatan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Kita jaga itu tidak lama lah. Paling umur umat manusia itu kata Nabi antara 60 dan 70 tahun. Antara 60 dan 70 tahun. Kita menjaga, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Bahkan ada yang baru umur 17 tahun meninggal, 20 tahun meninggal. Tapi kebanyakan umur umatku, kata Nabi, umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun, dan rata-rata yang meninggal di antara umur itu. Kita menjaga sampai 60 tahun lah katakanlah. Kalau kita dikasih umur 60 tahun, kita menjaga Islam kita 60 tahun. Tapi insya Allah apapun resikonya, ya kan? Apapun resikonya pasti Allah akan memberikan ketenangan hati kita kalau kita iman benar-benar kuat. Walaupun mungkin sebagaimana kita lihat ya sejarah Nabi Muhammad ketika berdakwah, awal-awal dakwah di Mekah ya. Bagaimana Nabi Muhammad itu menghadapi orang-orang jahiliyah dan orang-orang kafir Quraisy yang sangat keras wataknya, kejam begitu ya kalau kepada orang yang tidak dia sukai. Nabi Muhammad mendapat celaan, mendapat hinaan, ya kan, mendapat cacian, mendapat bahkan mendapat siksaan ya, termasuk diganggu. Nabi Muhammad itu diganggu sampai berdarah-darah ya, kadang kena duri dan lain sebagainya seperti itu. Apalagi umatnya Nabi Muhammad disiksa seperti Bilal, bahkan ada yang dibunuh pakai tombak dan sebagainya. Itu semuanya adalah cobaan yang Allah berikan. Tetapi ketika mereka bisa sabar untuk menghadapi itu, maka surgalah tempat kembalinya yang dia akan kekal selamanya. Khalidina fiha, kekal di dalam surganya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana kita mendapatkan surga itu? Mendapatkan surga itu kita harus menjaga iman kita sepanjang nafas masih di badan kita.
kita menjaga iman kita. Itu saja. Kerjakan, mudah kita mendapatkan surga, itu mudah. Kita sudah punya modal, iman ada di dalam dada kita, Islam ada di dalam jiwa kita, ya. Tinggal kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga itu semuanya, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu saja. Sampai kapan? Sampai datangnya malaikat maut menjemput kita. Perkara inilah, menjaga keimanan inilah Nabi Muhammad SAW 13 tahun ya berdakwah di Mekah, khusus untuk menjaga ya bekerja keras seperti itu ya, menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi seperti itu ya. Entah apapun yang terjadi, cacian, makian, siksaan, bahkan akan diancam akan dibunuh, itu tidak dihiraukan, hanya untuk berdakwah, yaitu memantapkan tauhid, memantapkan keimanan para pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Jangan sampai keimanan mereka lepas. Ini yang penting. Kalau kita bicara masalah ajaran Islam, yang paling penting adalah perkuatkan dulu keimanannya, ketauhidannya. Hanya Allah Ta'ala yang satu-satunya Tuhan yang disembah ya. Seperti itu. Sehingga 13 tahun Nabi Muhammad mempertahankan itu semuanya, berdakwah itu sangat sangat intens gitu ya, sangat bekerja keras melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan keimanan para sahabat-sahabatnya. 3 tahun pertama Nabi Muhammad kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak banyak yang mengikuti ajaran beliau. Tapi kemudian setelah turun surat Al-Hijr ya, ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'marun wa'arid 'anil musyrikin ya. Jadi maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan olehmu dari Tuhanmu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka setelah itu Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, dan mulailah lebih banyak lagi pertentangan, lebih banyak cacian, celaan, bahkan ancaman dibunuh, bahkan banyak beberapa para sahabat yang sampai kemudian syahid, dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, tapi itu merupakan konsekuensi dakwah, merupakan konsekuensi mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Oleh karena itu, berkaca dari itulah, maka jika kita kepingin mendapatkan kehidupan di akhirat yang lebih baik, maka pertahankan keimanan kita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, jangan sampai iman kita itu lepas dari jiwa kita, maka itulah kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai menjadi orang yang kafir. Sehingga mulai saat ini, bagi yang belum mengerti, silakan dipahami anak-anakku sekalian. Kalian sudah mendapatkan keimanan itu dari Allah, yang tidak diberikan keimanan itu kepada semua orang. Maka pertahankanlah keimanan itu sampai titik hembusan nafas yang terakhir. Insya Allah kita akan berkumpul bersama-sama nanti di akhirat kelak dengan mendapatkan kenikmatan berkah berupa surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu untuk penyampaian kali ini. Jadi intinya ada 2 tugas yang diemban manusia, diemban kita semuanya, wajib kita laksanakan ya. Yang pertama, berdasar Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu kita diberi tugas menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin dari makhluk yang lain, hewan. Kita bergaul atau kita dengan orang lain juga yang baik seperti itu. Jika kita memelihara
kucing atau dan sebagainya, ya perlakukan dengan baik karena kita pemimpin mereka seperti itu. Kita punya hutan dan sebagainya, ya jangan digundul-gunduli karena itu namanya merusak dan itu tidak boleh seperti itu. Kita jaga kelestarian alam, kita jaga keseimbangan semua aneka macam hayati ini ya, sehingga kita termasuk orang yang khalifah yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56, kita bersama jin bersama-sama diberi tugas untuk menyembah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Nah, dua inilah tugas kita. Semoga ke depan kita bisa tampil lebih baik lagi, bisa memaksimalkan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di yaumul hisab nanti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan di dunia ini yang hanya sangat seramat sebentar ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan surganya Allah kelak nanti di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan ini, yang Pak Arif sampaikan ini bisa bermanfaat untuk bekal kita bersama-sama ya, mengarungi kehidupan ini sampai kemudian malaikat maut menjemput kita untuk menghadapi alam keabadian di akhirat kelak, dan kita berdoa kita bersama-sama nanti berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui komentar chat YouTube akan dijawab di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan,
Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. You lift me up high, you spread my wings and fly me